Iya. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Sipa. Perkenalkan juga, nama saya Eka Fatia. Sebelumnya kakak sudah pernah melakukan konseling? Nah, baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan antara konselor, termasuk saya sendiri, kepada konseli kakak untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kakak di sini nggak usah sungkan-sungkan atau segan gitu menceritakan masalah kakak, kan di sini kami mempunyai asas kerahasiaan. Jadi rahasia kakak atau hal private kakak bisa kami jaga. Bagaimana kabar kakak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Tapi dari raut wajah kakak kelihatannya kakak kayak kurang baik ya, karena kelihatan gitu. Iya kak, soalnya akhir-akhir ini saya kayak kurang semangat lagi dan takut untuk kemana-mana. Kenapa seperti itu? Apa boleh dijelaskan lebih dalam lagi? Jadi kan kebetulan saya kena ini kak, saya kena rampok kemarin, hampir aja dibuka baju saya, minta diperkosa. Jadi kemarin tuh saya pulang dari kerja, kan saya kerjanya selalu kena shift malam, jadi pulang jam 10. Rumah saya kayak agak memang sampingnya sepi, karena kan kalau udah malam itu memang karena jalan alternatif jadi sepi kalau malam. Jadi waktu saya pulang tiba-tiba ada orang begal, emas saya udah diambil. Habis itu baju saya juga hampir dibuka, cuman nggak sempat dibuka. Jadi baju saya nggak sempat dibuka sih, saya sempat berteriak-teriak kemarin itu. Jadi kalau boleh tahu kelanjutannya itu kayak mana? Setelah itu karena saya juga nggak tahu mau pikir apa, yang saya pikir cuma diri saya sendiri. Saya udah nggak peduli lagi sama harta saya. Waktu ditarik kalung tuh, ya udah saya kasih aja gitu kalungnya, karena memang saya takut kali, karena dia bawa pisau, takutnya saya dibunuh atau gimana. Dalam pikiran saya itu kayak mau dibunuhnya. Karena kebetulan di belakang saya ada tiba-tiba mobil lewat, dia lari dan diambil gelang saya. Baju saya situ sudah dalam keadaan robek. Habis itu orang yang lewat tuh berhenti, tolong saya, bawa saya ke rumah saya. Baik, saya mengerti bagaimana perasaan kakak, dan saya juga salut dengan kakak sampai sekarang juga masih tetap kuat dan nggak sampai trauma lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, lalu bagaimana tindakan kakak? Apa kakak sudah membicarakan atau menceritakan ini kepada keluarga kakak? Untuk itu belum, saya belum pernah cerita ke keluarga saya, karena saya takutnya nanti ayah saya khawatir, karena ayah saya juga kan ada sakit jantung. Jadi takutnya nanti dia kepikiran, nanti bisa kambuh lagi gitu. Jadi selama ini saya cuma diam aja di rumah, nggak tahu mau cerita ke siapa. Jadi ya saya takut gitu, takut kali. Bahkan saya kalau pulang, bahkan saya ini lagi cuti, saya minta cuti karena saya udah nggak berani lagi untuk keluar malam. Karena bagi saya ketika saya lihat orang kayak gitu langsung saya takut, langsung teringat kejadian kemarin. Jadi kakak di sini merasa terganggu dengan pikiran kakak, karena kakak sudah merasa cemas kalau kemana-mana gitu ya kak ya. Karena kakak sudah mengalami begal kayak gitu. Jadi kalau misalkan saran saya gitu, kakak kedepannya harus hati-hati. Jadi kalau jalan jangan sendiri gitu, kalau bisa ada yang ditemani. Baik, lalu kalau misalkan kakak nih cerita sama keluarga, apakah kakak merasa lebih tenang? Menurut saya lebih tenang, cuman mungkin saya belum pernah iya sih lebih tenang. Saya tidak pernah berpikir untuk menceritakan, karena kakak bilang gitu, mungkin setelah ini saya bisa menceritakannya, mungkin itu bisa membuat saya lebih tenang. Jadi tindakan kakak ke depannya itu bagaimana? Kalau ke depannya mungkin setelah ini saya bisa menceritakan sedikit ya, pelan-pelan, tapi supaya saya juga lebih tenang, supaya di rumah juga saya udah nggak diam-diam lagi. Soalnya saya di rumah sering kayak terdiam gitu, karena nggak pernah menceritakannya. Mungkin setelah ini saya mau menceritakannya sama orang tua saya, supaya saya lebih terbuka, supaya masalah ini juga nggak terngiang-ngiang lagi di pikiran saya. Baik, saya di sini mengapresiasikan atas tindakan kakak ke depannya. Nah, jadi setelah diskusi kali ini, apakah kakak merasa tenang atau bagaimana? Ya, setelah saya cerita ke kakak,
saya merasa tenang sekali karena dari kemarin saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, makanya saya ingin ke konseling ini supaya saya bisa mengutarakan isi hati saya. Jadi setelah kita berjalannya konseling, apa ada hal yang menjanggal bagi kakak? Tidak ada. Baiklah, berarti proses konseling kali ini saya tutup. Jadi kalau misalkan kedepannya kakak mengalami atau hal apapun, boleh kunjungi saya lagi. Jadi kalau misalkan kakak merasa masih bisa untuk menangani sendiri, jadi kakak coba mendirikan diri kakak sendiri. Ya.